repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga utama karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu.
Memang Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas. Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi Saya tetap jaga silaturahmi dengan siapa. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau, Ya. kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak hadir di datang ke DPC. DPC. Rapat Palang Joglo, no. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus tak berdaya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timelinenya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Diri Semarang, Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga mewakili dari Travel Agent kita adalah Haji Kenso. Gibran yang hadir di Korja di sini. Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra di muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Sini Mas, tengah-tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Bisa lihat. Dari manajemen, mungkin record kami yang juga nggak tahu apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran, Sa Jose. Mas Gibran, Chef Jose. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik.
Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan P45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai suatu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan tentu jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya masih jadi berarti bermasalah. Kemudian saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut.
Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Terakhir. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Siapa Iya, yang di bilang? Jakarta ada isu seperti itu. Memang Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi Tetap jaga silaturahmi dengan siapa. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau, kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin nggak ada di datang ke DPC. DPC. Rapat Palang Joglo, no. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sungguh. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja, concern saya yang masalah pekerjaan. Dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi tetap jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak datang hadir di ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus Rakernas Berdaya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu.
Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Korja di sini. Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh Chandra. Bisa lihat di sini. Tepuk tangan dong teman-teman dari Fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas gimana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose! Mas Gibran! San Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan B45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih, MK sudah beri keputusan
dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak sama aja deh kalau itu masalah. Nah, saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, kalau Terakhir. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak datang hadir di ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya buka ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini harus saya jaga bersama, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaannya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja, concern saya yang masalah pekerjaan. Dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Ya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin datang ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit, Pak. Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin.
Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus kabar daya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Jakarta Utara dan di Semarang. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga deklarasi. mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Genso. Gibran yang hadir di Gor Kami Jatidiri. persilakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra Muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Sini Mas, tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas di hari. Bisa lihat. dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Pak Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Travel Legend. Ada atau himbauan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo.
setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kumpulan, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Fatimah kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Dan putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya aja terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak sama jadi relatif masalah. Nah, saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya.
Oke. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sungguh. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin itu yang di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timelinenya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malseas Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, Saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Genso. Gibran yang hadir di Korja di Saya persilakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. bisa lihat di sini. Chandra Muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Sini Mas, tengah-tengah Mas. Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas gimana? Bisa lihat. dari manajemen. Mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. woi, coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sa Jose. Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
patut terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari ada atau mungkin Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan B45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya aja terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan 2 kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah isi. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya.
Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang gitu? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Mana nggak datang ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit, Pak. Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. Ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, kabar ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau
Palang Joglo itu timelinenya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Jakarta Utara dan di Semarang. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Genso. Gibran yang hadir di Gor Jatidiri. Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra di muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Jawa. Sini Mas, ke tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Bisa lihat. Dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. woi, coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sa Jose. Mas Gibran! Syekh Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Travel Legend. Ada atau himbauan masyarakat. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh, itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju.
Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan B45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang tapi perlu peraturan KPU dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19 tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari ya saya terima kasih tapi saya nggak sama jadi berarti masalah kemudian saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh itu bukan dissenting pendapatnya itu adalah bukan kukuran pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi menekan. Jaga silaturahmi dengan siapa.
menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo, Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Tunggu. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timelinenya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, Saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Ya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Semarang, Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Korja Saya persilakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra dibuka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Sini Mas, tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Bisa lihat. dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra.
dari ada atau hitungan pembicaraan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh, itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan P45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak sama jadi itu masalah. Dan saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Terakhir. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemana? nggak datang ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. Ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja, concern saya yang masalah pekerjaan. Dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama. Karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu.
Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Cukup pamungkas dan dari Semarang. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Korja di Ayo sini. silakan Bapak. Ini yang Mas siapa nih? Oh Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra dibuka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Mas. Tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas biasanya terakhir nih sejauh Mas gimana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose. Mas Gibran! San Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan privat rumah kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini
ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya masih jadi timbul masalah. Dan saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak datang hadir di ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. Ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf.
saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau
Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo, no. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Tunggu. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin itu yang di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus karena ya kemarin memang karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Cukup pamungkas dan dari diri Semarang. Mas Chandra Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga deklarasi. mewakili dari Travel Legend kita adalah Lihat mendukung Haji Genso. Gibran yang hadir di Korja Saya DPD. persilakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra dibuka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Mas, ke tengah Mas. Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas kita nih. Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. woi, coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari ada atau Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM
pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh, itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah isi. Ya kalau kemarin ada salah, ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya ya masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut.
Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, Saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Semarang, Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Agent kita adalah Haji Genso. Gibran yang hadir di Korja Kami ini. persilakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra di muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Ojek. Sini Mas, tengah Mas. Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Coba bisa lihat. Program-program gimana Mas? Dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. woi, coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sajose. Mas Gibran! Sekjose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Travel Agent. Ada
Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan P45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai suatu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu, sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya masih jadi berarti bermasalah. Kemudian saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin datang hadir di ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Ya, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus Rakernas Berdaya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu.
Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Korja di sini. Silakan Bapak. Ini yang Mas siapa? Oh Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra dibuka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Mas. Tengah Mas. Ini fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas biasanya terakhir nih sejauh Mas gimana? Bisa lihat. dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan itu dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Fatimah kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya
Saya aja terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh kalau timbul masalah. Dan saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, kalau Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah berdaya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaannya urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi
kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin nggak datang hadir di ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah nyuci.
Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus kabar daya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Gor Jatidiri. Silakan Bapak. Ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Tepuk tangan dong teman-teman dari Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas di mana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sat Jose! Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Travel Legend. Ada atau hitungan pembicaraan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo.
setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan P45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya hemat aja, terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh kalau timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya.
Ya, Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa mas? Iya mas, kemarin Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. rapat Palang Joglo no. Sudah pamit Bu Mega berarti mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC Pak Dirjen kan kemarin ke sini, ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin sungguh. Sudah komunikasi dengan DPP berarti mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus, tak pernah ya kemarin memang karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.
Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah tunggu. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin itu yang di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus kabar daya. Kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama, karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Korja Ayo DPD. silakan Bapak. Ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra Muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Mas. Tengah Mas. Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas di mana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. woi, coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sa Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas.
Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari ada atau Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah isi. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama.
Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sudah sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. Ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Cukup pamungkas dan dari diri Semarang. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga deklarasi. mewakili dari Travel Agent kita adalah Lihat
komunikasi Haji Genso. Gibran yang hadir di kerja di Ayo sini. silakan Bapak. Ini yang Mas siapa nih? Oh Chandra. Bisa lihat di sini. Chandra Ya. di muka. Tepuk tangan dong teman-teman dari Jakarta. Mas. Ke tengah Mas. Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Coba bisa lihat. Dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali ya. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sa Jose. Mas Gibran! Chef Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari ada atau Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Prima kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan sebelum jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan
kesalahan legitimasi di belakang hari ya saya terima kasih, tapi saya menghormati aja deh kalau itu masalah. Kemudian saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka. Ya sempat menyindir kemarin punya Di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga bersama, karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan dua kementerian, ini harus saya jaga sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Joglo, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi
kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan, dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Nah, kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin nggak datang ke DPC. Rapat Palang Joglo. Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah di sini.
Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus kabar ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga betul, karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Gibran yang hadir di Gor Jatidiri. Silakan Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Tepuk tangan dong teman-teman dari Ini fans-fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas di mana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu kan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sajose! Mas Gibran! Sajose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM, pengusung Prabowo Subianto di Pilpres sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Tapi
setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh, itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan kukuran, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan Fatimah kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan tentu jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya masih menjadi relatif masalah. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Terakhir. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan ini? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi jaga silaturahmi dengan siapa. Menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya.
Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Kemarin nggak nggak hadir di datang DPC. ke DPC. Rapat Palang Juklu. Sudah pamit Bu Mega berarti Mas? Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya udah izin. Sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya yang buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya kader yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara partai. saya klarifikasi besok. Oh saya kan datang terus Rakernas ya kemarin memang karena pas jam kerja sekali. Tapi intinya saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Tapi saya merasa ada pekerjaan yang urgent yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesainya 2025-2026. Saya yakin warga Juklu, warga Kadipiro, warga Mojosongo tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau di jam kerja concern saya yang masalah pekerjaan dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Melsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, Saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, kalau
Terakhir. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan nih, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Siapa yang bilang? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar, Mas? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Ya. Jadi Tetap menegaskan, jaga silaturahmi dengan siapa. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Ya. Kalau, kalau kemarin nggak hadir di DPC apa, Mas? Iya, Mas. Kemarin Kemarin nggak datang ke DPC. Rapat Palang Joglo Sudah pamit Bu Mega berarti, Mas? sudah pamit Pak Ketua DPC Pak Dirjen kan kemarin ke sini, ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya benci. Sudah komunikasi dengan DPP berarti, Mas? Kan kemarin Bu Mega soalnya buka Ya sempat menyindir kemarin punya di DPP. Ya saya dari yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara rapat. saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, tak pernah kabar. Ya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Palang Joglo itu timeline-nya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenso. Gibran yang ada di Kota Saya persilakan Bapak, ini yang Mas siapa? Oh, Chandra. bisa lihat di sini. Chandra Muka. Fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto soalnya. Mas biasanya terakhir nih sejauh Mas tiap hari. Lihat. Dari manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali. Jadi mendadak gitu. Iya. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. coba dong dari media dalamnya. Mas Gibran! Sajose. Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai Cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan
sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buh, itu bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah bukan dukungan, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi dikumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan P45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak bisa tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU, dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya kata ya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu keputusan itu kontroversial kepada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Terima kasih, saya hormati jadi masalah. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang tidak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan pada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi Capres dan Cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi Cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Rakabuming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan nih, Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang yang di Jakarta yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya pas komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi.
Jadi menjaga silaturahmi dengan siapa. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Ya. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin Mana nggak di datang ke DPC? DPD. Rapat Palang juga Sudah pamit Bu Mega Mas? sudah pamit Pak. Ketua DPC Mas Irjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya selesaikan dulu. Jaga sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan kemarin Bu Mega yang buka Ya sempat menyindir kemarin infonya. di DPP. Ya saya Yang loyal itu pasti akan datang setiap acara Pak. saya klarifikasi besok. Saya kan datang terus karena kayak kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas kerja ada ujian yang tidak saya tindak. Coba bayangin kalau orang subuh itu tandanya tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga. Manu berjalan dengan warga. Proyeknya saya jaga sendiri. Hari ini melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, banyak provinsi yang saya jaga sekali. Tapi ini saya sudah izin. Ya kalau kemarin ada salah saya merasa pekerjaannya ujian yang harus saya selesaikan. Tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesai 2025-2026. Saya yakin warga itu warga tadi itu warga yang semua tidak ingin terjadi. Kalau bisa baca pesan saya yang saya kerjakan, mohon maaf, tiap hari tidak bisa saya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum jadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Ketum Golkar yakni Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan bacaan syarat daftaran capres cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang di Jakarta banyak. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apa benar Partai Golkar? Kalau komunikasi, saya berkomunikasi tapi tidak untuk yang ini lah. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kalau kemarin nggak hadir di DPC apa Mas? Iya, kemarin nggak datang ke DPC. Palang juga Pamit Bu Mega berarti Mas? sudah pamit Pak. Ketua DPC Mas Irjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu harus saya selesaikan dulu. Jaga sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti Mas? Kan Bu Mega yang Ya sempat menyindir kemarin itu yang di DPP. Ya saya yang loyal itu pasti akan datang setiap acara Pak. saya klarifikasi besok. Saya kan datang terus karena saya kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada ujian yang tidak bisa saya tindak. Coba bayangin kalau palang subuh itu timeline tidak sesuai. Kan yang repot warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga. Menukul jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga sendiri. Karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK.
Acara tersebut gelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurniawan, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu diantaranya bertuliskan Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Bulan Relawan Gibran dan juga nanti Dan juga mewakili dari tukang ojek adalah Haji Keso. Kami silakan Bapak, ini yang Mas siapa? Oh, Chandra. Chandra Buka. Mungkin record kami yang juga atau apa dari user-user kita. Kita akan diberi dahulu. Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran jadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Kita panjangkan dalam perkara bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Bu, itu bukan dissenting pendapatnya, bukan buku dan pendapatnya itu adalah dissenting. Tapi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya adalah bagi kita setuju dengan Pak. Karena saya sudah meminta waktunya agar menutup setiap warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis, melibatkan penanggungan, melibatkan komisi, melibatkan keluarga mereka, saya jaga satu. Tapi itu saya sudah disini. Ya kalau kemarin ada salah, saya mohon maaf. Saya rasa ada perasaannya, sehingga harus saya selesaikan. Kalau kita nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, nanti selesai 2025, 2026. Saya yakin warga itu warga tadi itu warga muncul semua tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau bisa terjadi, concern saya masalah terjadi. Dan mohon maaf untuk proyeman itu tidak bisa terjadi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Megang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar membuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara, Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk jadi cawapresnya di Golkar gitu. Siapa? Sampai detik berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Pak Golkar. Mas? Kalau komunikasi, saya berkomunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih di PDI Perjuangan. Kalau nggak ada di DPR siapa mas? Iya Mas, kemarin ada datang ke PDI. Rapat langsung. Siapa kulit berarti mas? Sudah pamit Pak Ketua DPD Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya ganti sendiri. Sudah komunikasi dengan DPP berarti mas? Kan kemarin Bu Mega yang buka. Ya, sempat menyindir kemarin pun yang Di DPP. Ya saya yang loyal itu pasti akan datang ke setiap acara. saya kasih info, saya kan datang terus rapat kayak kemarin kan karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau malam Jumat itu anaknya tidak sesuai, kan repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga. Seandainya warga ini proyek ini harus saya jaga utama karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini, saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang melakukan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyaturan atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum jadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu diantaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra dengan syukuran lawan Gibran juga di dan juga mewakili dari Travel Agent ini adalah Haji Genso. Bapak ini nama siapa? Oh, Chandra. Chandra Muka. Ini masanya banyak banget nih. Udah mulai ngomong apa saya? Jadi sampai di Jawa Mas ya. Mungkin record kami yang saya kata apa dari sosial kita. Kita kan tahu dahulu. Jadi ada Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran jadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KAIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yakini menjabat sebagai wali kota Solo karena disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari dan dalam berjalan bahwa dua orang itu, Ibu Yeni dan Pak Buku, bukan setting pendapatnya berlangsung, bukan buku dan pendapatnya itu adalah setting. Kalau pendapatnya itu setting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan itu, hanya 6 hakim yang setuju. Tapi di dunia mereka melakukan pengukuran kepribadian dan menyatakan 40 tahun itu sekarang yang diperlukan, kecuali di mana pernah atau yang dapat sebagai kepala daerah. Putusan Dikum itu adalah putusan yang telah diberikan, tapi putusannya itu sendiri problematik. Dan saya kira ini bisa dilakukan sebagai satu ada penyelundupan hukum dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan dan nyambung dan putusan itu sehingga kalau dilaksanakan itu bukan menimbulkan masalah putusan itu memang bisa menimbulkan perubahan terhadap undang-undang. Tapi itu kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan juga sekarang ini reses dan pendaftaran pilpres dimulai tanggal 19 dengan 2 hari lagi sekarang ini. Apakah itu mengubah aturan? Tapi penting ada sebelah masalah yang saya kira memang memerlukan pemilihan serius dari negara-negara dan kita mau melihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya, terima kasih ya sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi pekerja saya di bawah 40 tahun dan sebagai kepala daerah atau pernah jadi kepala daerah untuk mencalonkan sebagai presiden atau presiden pada tahun yang sangat spesial dan sudah menimbulkan reaksi kepada masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari yang harus saya jadi masalah ini. Saya kira bukan secara yang mudah, tapi pada akhirnya sesuatu kepada siapa saja yang memenuhi kriteria itu sebagai calon presiden sesuai keputusan dan mau sedang berupaya keputusan. Tapi
kita pelajari dengan dalam, kita tahu bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Pu itu bukan setting pendapatnya, bukan cukup pendapatnya itu ada setting. Jadi kalau pendapatnya itu setting, saya ada 6 tidak setuju dengan setting dan ada 3 tidak setuju. Tapi di Gunung melakukan permohonan persetujuan dan silakan. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Atu Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi capres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnauli Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang di Jakarta kan yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar itu. Siapa itu? Sampai begini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi menegaskan, Jaga saluran itu bisa. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kalau ada di Mas? Iya Mas. Mana Ada di PD. Rapat lanjut dulu. Kita langsung dapat Mas. Sudah pamit Pak. Setelah diksi, saya kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu. Saya sendiri. Sudah komunikasi dengan DPD kan kemarin buka soalnya buka. Sempat menyindir kemarin poin Iya, DPD. Ya, saya kalau yang itu pasti akan datang ke sekitar saya klarifikasi. Oh, saya kan dari terus dari kemarin memang karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada hal ujian yang tidak bisa saya tunda. Coba yang kalau malam dulu itu timeline-nya tidak sempat, kan yang repot warga, karena saya sudah menyita hak warga, menutup jalan warga. Ini proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kementerian yang saya jaga saat ini. Tapi intinya saya sudah di sini. Ya kalau kemarin ada salah, saya mohon. Saya merasa ada pekerjaan mungkin jangan saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya masih. Kalau timeline-nya masih, itu nanti selesainya 2025, 2026. Saya yakin warga Joglo, warga Tadipuro, warga itu semua kita ingin bekerja. Jadi kalau bisa saja konsentrasi masalah pekerjaan dan mohon maaf proyek kemarin tidak bisa saya lakukan. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Mekang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara, Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang di Jakarta kan yang bikin isu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar itu. Siapa itu? Sampai begini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi.
Jadi jaga silaturahmi. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kemarin nggak ada di Mas? Iya Mas, kemarin ada di PD. Sudah pamit juga, Mas? Sudah pamit Pak, ketua DPC Mas Gibran kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu saya bisa dulu. Sudah komunikasi di DPD, Mas? Kemarin komunikasi buka. Sempat nyindir kemarin punya Di DPD. Ya saya kalau itu pasti akan datang setiap acara Pak. saya klarifikasi. Saya kan datang terus sama Pak Menteri kemarin kan karena pas jam kerja ada hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau Pak Jokowi itu timelinenya tidak sesuai dengan tepat warga, karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Ini proyek ini harus saya jaga terus. Nanti proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang, namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini, saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang melakukan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Balai Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu diantaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga mewakili dari Travel Agent ini adalah Haji Kenzo. Dan silakan Bapak, ini yang masak. Oh, Chandra. Chandra buka. Mungkin rekodnya juga nggak apa-apa dari user kita. Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chandra. Kemudian Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Prabowo Subianto dipilih sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari yang dalam, ternyata bahwa dua orang itu ini dapat bukan setting pendapatnya itu bukan sebuah pendapatnya itu adalah setting. Kalau pendapatnya itu setting sebenarnya adalah seperti pendapat saya hanya dari tapi itu mengatakan bukan perkataan sebagian dan menyatakan cuma 4 tahun itu sekarang itu tapi di mana ini mana harus dapat sebagai daerah. Putusan itu adalah putusan yang telah mengikat putusan itu sendiri adalah dan saya kira ini bisa jadi ada hukum di dalamnya bisa ada apa namanya bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan itu akan kesalahan dan putusan itu memang bisa memerlukan perubahan terhadap undang-undang tapi kalau dan tentu kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan DPR sekarang reses dan pendaftaran pilpres dari tanggal 19 dari sekarang ini mungkin dapat mengubah aturan tapi ini ada sebuah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari pemerintah negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 10 tahun bisa menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya karena saya terima kasih sudah bikin putusan dan membuka pintu bagi teman-teman saya di bawah 10 tahun untuk menjadi kepala daerah atau menjadi kepala daerah untuk menjalankan diri sebagai presiden dan presiden tapi saya tahu putusan itu nasional daripada komunikasi dengan masyarakat dan itu permasalahan legitimasi di belakang hari ini komunikasi itu saya rasa tidak ada masalah ini merupakan serta yang kita ini pada akhirnya misalkan siapa saja yang memenuhi kriteria maju sebagai calon presiden sesuai kesakitan masyarakat kemarin. Selamat datang saudara menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka berada menjadi perbincangan hangat selesai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian diumumkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali diumumkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Trismawi Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Dan demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya.
Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Kemana ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar gitu? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya komunikasi tapi tidak untuk ini. Jadi Mas ada sekarang menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kalau nggak besar Mas, Iya Mas, kemarin ada hasil dari DC. sekarang beliau Mas. sudah pamit Pak sama DDC, masih saya kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya bisa terbenci. Sudah mulai dengan Mas, dengan komunikasi juga. Di PP. Ya saya kalau ya pasti akan datang ke saya klarifikasi. Saya kan datang terus sama terkait kemarin kan karena pas jam kerja ada urusan yang tidak bisa saya tinggal. Beberapa yang kalau akan cukup itu hanya tidak sesuai, hanya repot warga karena saya sudah menyita warga menutup jalan warga. Proyek ini saya jaga di sini karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan orang yang saya jaga selama ini. Tapi ini saya sudah izin. Kalau karena kesalahan saya mohon, saya merasa tugas saya izin dengan saya selesai. Kalau tidak nanti tanggalnya mas. Kalau tanggalnya mas itu nanti selesai 2025, saya yakin warga juga warga tadi itu warga muncul semua tidak ingin itu. Kalau tidak terjadi, maksud saya terjadi. Mohon untuk proyek mari tidak bisa dari kami. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi saya partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru mengingatkan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Kemana ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar gitu? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya komunikasi tapi tidak untuk ini. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Tapi ada hasil Mas. Iya Mas, kemarin ada hasil dari DPC. Sampai detik Mas. Sudah pamit Pak sama DDC, masih saya kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya bisa terbenci. Sudah komunikasi dengan dengan komunikasi juga. Sempat ini kemarin Di PP. kalau yang itu pasti akan datang ke para Saya klarifikasi. Saya kan datang terus kemarin karena pas jam kerja ada urusan yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan kalau orang syukur itu timeline tidak sesuai dan mereka warga karena saya sudah menyita waktu warga menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga di sini karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Alan Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran raka buming raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertulisan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga mewakili dari keluarga adalah Haji Kenzo. Oh, Bapak, ini yang masyarakat. Oh, Chandra. Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran jadi wakil presiden 2024. Mas Gibran!
ada kemudian yang adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Izzam memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Serta pada kita mendapat pendapat bahwa dua orang itu ini dan mampu menentukan cantik pendapat bukan buku yang pendapat yang cantik. Kalau pendapat yang cantik sebenarnya adalah tidak setuju dengan putusan yang ada yang tidak setuju. Jadi kita mengatakan melakukan pendapat sebagian bersama beberapa tahun yang pertama itu perlu dikatakan hak yang dapat sebagai putusan daerah. Nah putusan itu adalah putusan yang telah dibentuk dan putusan yang cukup dan saya kira ini istilah transkripsi ada penyulutan hukum di dalamnya bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan sehingga kalau dilaksanakan itu akan dilakukan kesalahan. Putusan itu memang tidak bisa mengurungkan perubahan dalam undang-undang mendapat kalau melakukan itu sosialisasi dan biar itu dari daerah reses dan pendaftaran pilpres akan tanggal 11 hingga 12 dari sekarang membahas tentang ini pada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan komunikasi dari para penyelenggara negara dan kita melihat putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 4 tahun tapi sudah menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih kalau tidak pada saya yang tadi terima kasih kita sudah lebih keputusan dan membuka pintu bagi yang kepada saya di bawah tahun atau sebagai kepala daerah atau setelah jadi kepala daerah menjadikan diri sebagai presiden tapi setahun spesial daripada menegaskan secara masyarakat dan bukan permasalahan legitimasi di belakang ini legitimasi dari masalah ini saya kira merupakan satu hal yang mudah dan lebih pada yang siapa saja yang memungkinkan bila maju sebagai proses presiden sesuai disatukan oleh baik. Selamat petang saudara menyaksikan live breaking news bersama saya Agus Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusan ini disebutkan bahwa daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian diumumkan menjadi capres Prabowo Subianto dan kini kembali diumumkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Trisnauli Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Ada isu yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Gimana ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar gitu? Sampai begini berarti tidak ada komunikasi dengan Pak Golkar. Komunikasi saya komunikasi tapi tidak mudah menyerah. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kemarin berarti beda Mas. Kemarin berarti dari PD. Sudah tamu Pak kemarin DJ maksudnya kemarin ke sini ada permasalahan ada OTT itu saya juga jaga di sini. Sudah komunikasi dengan beliau. Sempat nyindir kemarin pun Kalau itu pasti akan saya klarifikasi di sini. Saya datang ke ucapan dari kemarin kan karena pas kerja aja. Pas kerja ada urusan yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau orang jubel itu tandanya tidak sesuai. Hanya repot keluarga. Karena saya sudah menyita hak keluarga menutup saja keluarga. Proyek ini saya cari sendiri. Karena sebagai strategis melibatkan banyak orang melibatkan provinsi, melibatkan kota mungkin dan sebagainya. Jadi ini saya sudah disini. Ya kalau kemarin nanti salah saya merasa ada kesalahan. Mungkin dengan saya selesai. Kalau tidak nanti pandangannya mas. Kalau pandangannya mas itu nanti selesai 2025 saya yakin warga juga warga dari pulau warga mau susah tidak ini. Jadi kalau kita jauh mungkin saya merasa saya mohon maaf untuk proyek kemarin tidak bisa saya lakukan ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada nggak, Mas? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Mana tawaran untuk jadi cawapres dari Golkar itu? Sampai di sini berarti tidak ada komunikasi yang benar dengan Golkar. Saya komunikasi tapi tidak kemudian Jadi menegaskan Mas Gibran masih tetap di bersama. Bagaimana itu bisa Mas? Yang main dari begitu. sudah tamu Pak setelah DPC maksudnya kan kembali ke sini ada permasalahan ada OPT itu saya sudah saya benci sudah mulai tinggi pilih aman komunikasi dibuka seperti itu kemarin di DPR. saya kasih kesimpulan dan urusan karena Pak Firman kan karena pas jam kerja ada hal dengan kerja saya juga coba bayangin kalau semua itu tanggalnya tidak sesuai hanya repot warga karena saya sudah menyita waktu warga menutup hanya warga proyek ini harus saya jaga sendiri karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Baik pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Kali ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyaturan atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga wakil presiden kita adalah Haji Genso. Bapak ini Mas Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran dari Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah dipelajari tentang penjelasan bahwa ibu ini dan Pak Bu kedudukan jadi pendapatnya dan sepuluh dan juga pendapatnya bisa sebenarnya adalah motif dan setuju dengan Karena saya sudah meminta waktu warga menutup jalan warga ini proyek ini harus saya jaga sendiri karena ini proyek strategis melibatkan banyak orang melibatkan provinsi melibatkan kota dan harus saya jaga sendiri tapi ini saya sudah sendiri dan kalau kemarin ada salah saya merasa ada perasaan ujian dan harus saya selesaikan kalau kita nanti tanggalnya mau kalau tanggalnya mau saya nanti selesai 2025 saya yakin warga juga warga kecil warga khusus sama kita ini terjadi kalau kita kerja langsung saya masuk kerja dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu bisa jadi tepat. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi saya partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.
Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malseas Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar menemukan setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru mengingatkan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Ada kesalahan untuk jadi cawapres dari Golkar. Sampai detik ini tidak ada komunikasi dengan Partai Golkar. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di sana. Kalau dari DPC apa Mas? Iya, Mas, kemarin dari DPC. Cepat bener Mas. Sudah komunikasi dengan DPC tentang bung terlalu di DPC. Karena pasca kerja ada urusan yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan kalau orang sebelum itu hanya tidak sesuai, hanya repot warga. Karena saya sudah meminta waktu warga, menutup sebenarnya warga. Baiknya harus saya jadi dan sebagai strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyaturan atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Alan Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu diantaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga wakil dari kepolisian kita adalah Haji Kenso. Bapak, ini masuk Terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo telah disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Seperti apa lagi dalam bahwa dua orang itu ini dan Pak itu dan jadi berapa yang berapa dan cukup berapa yang berapa jadi berapa yang presenting supaya hakim tidak setuju dan saya tidak ada yang tidak setuju. Tapi di dunia mereka melakukan atau sebagian dan melakukan 40 tahun itu sebenarnya. Maka itu mana ini maaf kalau tidak sebagai putusan dikumpu adalah putusan yang telah didengarkan dan putusan yang sini adalah dan saya kira ini bisa dilakukan sebagai suatu ada penyuluhan hukum di dalamnya ada apa namanya bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan sehingga kalau dilaksanakan menggunakan kesalahan dan memang tidak bisa dimulai berubah dari undang-undang itu dan perlu muncul peraturan itu sosialisasi dan DPR itu berdasarkan reses dan pendaftaran pilpres akan dilakukan tanggal 11 hingga 12 dari sekarang apa mungkin dapat membuat harapan ini atas sebuah masalah yang saya kira memang membutuhkan hasil dari pemerintah negara dan kita mau lihat misalnya akan dikatakan oleh setiap orang yang di bawah 4 tahun bisa menjabat maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih pendapat pribadi pada saya karena kita sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi apa namanya saya di bawah 4 tahun untuk menjadi kepala daerah atau tetap di kepala daerah untuk kalau menjadi sebagai presiden bisa tahu sosial kepada bentuk reaksi kepada masyarakat dan bukan permasalahan legitimasi di belakang hari dari hasil saya masalah ini merupakan cara yang tidak daripada sesuatu macam saja yang memenuhi kriteria menjadi calon presiden sesuai keputusan dan lain saya dapat dari dalam ada bahwa dua orang itu ibu ini dan Pak Gubernur dan Cending dan dapat diintegrasi kalau dapat diintegrasi sebenarnya ada 6 hakim
tapi menyampaikan bukan persoalan pribadi yang bersangkutan. Selamat saudara menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi perbincangan hangat selesai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian diumumkan menjadi capres Prabowo Subianto dan kini kembali Demokrat akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini sampai terdengar sejak Minggu 16 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Krisnawi Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Pada titik ini, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Mana ada tawaran untuk menjadi cawapres di Golkar itu? Sampai sini tidak komunikasi apa benar Golkar. Soal komunikasi, saya komunikasi tidak optimal. Jadi Saya selalu mereka dari Mas Gibran masih di sana. Paman nggak bisa Mas. Yang kemarin dari sudah pamit Pak. Ketua DPC selanjutnya kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saja. Sudah komunikasi gitu, sama komunikasinya Pak. Sempat menyebut kemarin Di DPD. saya itu pacaran datang sekarang. Saya klarifikasi. Saya kan tadi terbuka sama kata kemarin memang karena pas jam kerja aja. Jam kerja ada ujian yang tidak bisa saya juga. Coba bayangin kalau Pak Jupri itu anggarannya tidak sesuai. Kan mereka warga. Karena saya sudah menyita waktunya warga. Menutup lahannya warga. Ini proyek ini harus saya jalan. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan komisi, melibatkan kementerian yang saya jalan. Tapi ini saya sudah disini. Ya kalau main kesalahan saya mau dengan saat pekerjaannya. Musimnya akan saya selesaikan. Tapi karena timeline-nya masih. Kalau timeline masih nanti selesai 2025, saya yakin warga itu warga itu warga yang semua tidak ingin dikasih. Kalau kita baca, masa saya yang baca, teman-teman proyek itu tidak bisa jadi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Mas Markus Megang mengatakan pihaknya buka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Mereka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara, Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Mana ada tawaran untuk menjadi cawapres di Golkar itu? Sampai sini berarti tidak komunikasi apa benar Golkar. Jadi mereka kan Mas Gibran masih tetap dipilih bersama. Kemarin ada bisa Mas. Ya, Mas, mana ada terpilih. Soal komunikasi. Sudah pamit Pak. Ketua DPC selanjutnya kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya jalan. Sudah komunikasi gitu Mas. Teman komunikasi Pak. Sempat menyebut kemarin Di DPD. saya pacaran datang sekarang. Saya klarifikasi. Saya datang terus kata kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada ujian yang tidak saya tinggal. Coba bayangin kalau Bang Syukur itu anggarannya tidak sesuai. Dan mereka warga. Karena saya sudah menyita waktu warga. Menutup jalan warga. Ini proyek ini harus saya jaga. Karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK.
Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Balai Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra dan juga mewakili dari Grand Legend kita adalah Haji Kenso. Haji siapa Bapak? Ini yang Mas siapa? Oh Chandra. Chandra Muka. Ini Mas banyak banget nih. Udah mulai mau foto soalnya. Asli keren nih tuh. Teman-teman, mungkin TikTok-nya juga kata apa dari sosok kita. Kita kan beritahu dulu. Jadi mendadak gitu. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari mendalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan dissenting pendapatnya itu adalah bukan hukum dan pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada dalam hakim tidak setuju dan putusan sudah tidak tidak setuju. Tapi ibunya mengatakan mengabulkan permohonan sebagian dan menyatakan umur 40 tahun ini bertentangan dengan Mahkamah kecuali di mana ini pernah harus mendapat sebagai kepala daerah. Nah, putusan Dikum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Dan putusannya itu sendiri problematik. Dan saya kira ini bisa dianggap langsung sebagai suatu ada menimbulkan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan itu akan menimbulkan kesalahan baru. Putusan itu memang bisa menimbulkan perubahan terhadap undang-undang, tapi itu KPU dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Kita tahu DPR sekarang reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19 hingga 22 dari sekarang. Apakah KPU masih dapat mengubah peraturan KPU? Jadi ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun bisa menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau terjadi pada saya pertama saja terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di 40 tahun dan menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau saya tahu putusan itu spesial daripada menimbulkan reaksi di tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari yang terjadi itu saya rasa jadi masalah. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang tidak lebih pada akhirnya masyarakat siapa saja yang memiliki kriteria maju sebagai calon presiden sesuai keputusan Pilkada nomor 94. Selamat petang, saudara, dan menyaksikan live breaking news bersama saya, Atu Sejati. Saudara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tris Menawi Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang di Jakarta atau yang di isu? Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar? Siapa komunikasi? Saya komunikasi, tapi tidak untuk yang minta. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan? Pak Mendagri di siapa Mas? Iya Mas, Mendagri di DPC. Rapat Parang sebelum. Sudah pamit dulu Sudah pamit Pak.
Ketua DPC ternyata kemarin ke sini ada permasalahan, ada OTT itu saya selesaikan dulu. Saya benci. Sudah komunikasi dengan DPW mas? Kan kemarin komunikasi buka Sempat menyindir kemarin di DPW. Ya saya yang loyal itu pasti akan datang setiap acara. saya warga. Oh saya kan datang terus apa kayak kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada ujian yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau malam subuh itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup sahaya warga. Ini proyek ini harus saya jaga bersama sendiri karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kementerian yang saya jaga bersama. Tapi ini saya sudah di sini. Ya kalau kemarin ada soal saya mohon maaf, saya merasa ada pekerjaan ujian yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset itu nanti selesai 2025, 2026. Saya yakin warga itu, warga tadi itu, warga muncul semua tidak ingin itu terjadi. Jadi kalau bisa kerja, concern saya masalah kerja. Dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa jadi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Akan kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang Jakarta tanya yang ini Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar itu. siapa? Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya pakai komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi menjaga silaturahmi. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Pak Kemarin di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin ada di DPC. Dapat paparan juga. Sudah komunikasi Mas? Sudah pamit Pak. Ketua DPC, ternyata kemarin ke sini ada permasalahan, ada OTT itu saya selesaikan dulu. Saya benci. Sudah komunikasi dengan DPW Mas? Kan kemarin komunikasinya buka Sempat menyindir kemarin di DPW. Ya saya yang loyal itu pasti akan datang setiap acara. saya klarifikasi dulu. Oh saya kan datang terus datang kayak kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada ujian yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau malam subuh itu timeline-nya tidak sesuai, dan yang repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup sahaya warga. Ini proyek ini harus saya jaga bersama sendiri karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Elan Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu diantaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga mewakili dari Grand Legend kita adalah Haji Kenso. Kami silakan Bapak, ini nama siapa?
ada. Langsung pramuka. Ini Mas saya banyak banget nih. Udah mulai mau apa saya? Sudah mulai nih jawab dengan mungkin di belakangnya juga ada kawan dari user kita kan tahu dulu. Jadi kayak mendadak loh. yang terakhir harapan kami Mas Gibran jadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran, Mas Gibran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari dan mendalami bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk, itu bukan presenting pendapatnya, kemudian pendapatnya itu presenting. Kalau pendapatnya presenting sebenarnya ada 6 motif, kita setuju dengan putusan itu, ada 3 tidak setuju. Berikutnya mereka melakukan pelaporan sebagian menyampaikan 1 tahun itu berpengalaman dengan Pak Patroli di mana ini pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan Dikum itu adalah putusan yang telah diberikan, dan putusannya itu sendiri adalah, dan saya kira ini bisa dilakukan sebagai suatu ada penuntutan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu, sehingga kalau dilaksanakan itu akan menimbulkan kesalahan. Putusan itu memang tidak bisa memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi tentu peraturan KPU, dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR, DPR sekarang direses, dan kedepan Pilpres akan dimulai tanggal 19 hingga 2 hari lagi dari sekarang. Apakah itu masih mungkin dapat mengubah peraturan KPU? Jadi ini ada sebuah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecah serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh seorang yang di bawah 4 tahun bisa menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih kalau jadi saya terima kasih karena sudah beri putusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 4 tahun untuk menjadi kepala daerah atau pernah jadi kepala daerah untuk menjalankan diri sebagai presiden dan presiden baru saya tahu putusan itu Indonesia daripada menimbulkan reaksi dari masyarakat dan bukan permasalahan legitimasi di belakang kalian. Terima kasih dan saya menjadi masalah ini. Saya kira ini merupakan cara yang benar dan lebih pada yang saya sampaikan siapa saja yang memenuhi kriteria maju sebagai calon presiden sesuai putusan tahun 1994. Selamat petang, saudara menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendadak menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumorkan menjadi capres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumorkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 16 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tresnauli Tanjung, mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekar menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan itu? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya komunikasi seperti itu yang ini. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kemarin nggak ada di apa Mas? Iya, Mas. Kemarin nggak ada di PDI. Sekarang pun tidak sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu saya selesaikan dulu. Saya benci. Sudah komunikasi dengan DPD Mas? Kemarin komunikasinya buka? Ya semakin ini kemarin Di DPD. Ya, saya itu pasti akan datang ke Jakarta. saya klarifikasi besok. Saya datang ke rapat dari kemarin memang karena pas jam kerja ada hal urgent yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan kalau Pak Menteri itu timeline-nya tidak sesuai, kan yang repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup sahanya warga. Proyek ini harus saya jaga sendiri karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kota negara, dan saya jaga strategi. Tapi intinya saya sudah disiplin. Ya kalau kemarin ada salah, saya mohon maaf. Saya merasa ada pekerjaan yang mungkin yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya meleset. Kalau timeline-nya meleset, itu nanti selesainya 2025, 2026.
saya yakin warga tadi itu warga Mojosono tidak ingin itu terjadi. Kalau bisa terjadi, selesai masalah terjadi. Dan mohon maaf, proyek kemarin itu tidak bisa jadi rapat ini. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Wakatum Golkar yakni Malsias Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Mekang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan ini? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang di Jakarta kan yang Kemarin ada tawaran untuk jadi cawapres dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini lah. Jadi Mas jaga silaturahmi. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Ya, Pak kemarin di DPC apa Mas? Iya Mas, kemarin ada datang dari DPC. Sudah kuliah Pak? Sudah kontak Pak Ketua DPC, Mas Gibran kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya sudah ketemu. Saya jadi sendiri. Sudah komunikasi dengan DPC Pak? Kan kemarin komunikasi Pak? Ya seperti ini kemarin Di DPC. Saya loyal pasti akan datang ke siapa saya klarifikasi proses dan terus apa terkait kemarin memang karena pas jam kerja aja, pas jam kerja ada ujian yang tidak bisa saya tunda. Coba bayangin kalau paling subuh itu banyak tidak sesuai, hanya repot karena saya sudah menyita waktu warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini, saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Balai Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran raka bumi raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra dan juga wakilnya dari Kang Legend adalah Haji Kenzo. Dan misalkan Bapak ini yang siapa? Pak Chandra. Chandra Muka. Udah mulai ngomong soalnya. Mas Chandra ini Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik.
justru mengaku jika memilih Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari tentang penjelasan bahwa itu ibu Demi dan Pangku itu bukan setting pendapatnya, bukan ukur yang pendapatnya itu adalah setting. Itu pendapatnya setting sebenarnya ada dampak itu. Saya setuju dengan itu. Karena saya sudah menyita warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga secara sendiri. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kementerian yang saya jaga secara sendiri. Tapi ini saya sudah bisa. Kalau kemarin ada salah, saya merasa ada pekerjaan ujian yang harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti timeline-nya mas. Kalau timeline-nya mas, nanti selesainya 2002, saya yakin warga itu warga kedua warga itu semua kita ingin kerja. Jadi kalau bisa kerja, concern saya masalah kerja. Dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu tidak bisa saya tinggal. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Mas Markus Megang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar itu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Kalau komunikasi, saya pakai komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDIP Perjuangan. Kemarin ada di DPC Mas? Yang kemarin ada di DPC. Kita pamit Mas? sudah pamit Pak. Karena DPC, masih kita kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu harus saya secara dulu. Sudah komunikasi dengan DPC, kan komunikasi yang buka. Sempat menyebut kemarin Di DPC. Ya, saya Prabowo itu pasti akan datang ke kita. saya kasih besok. Saya kan datang terus kapan kemarin memang karena pajak kerja ada urusan yang tidak bisa saya hindari. Coba bayangin kalau orang judul itu tanggalnya tidak sesuai, kan yang memang warga. Karena saya sudah meminta warga menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga secara sendiri karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jati Diri, Semarang. Ketua relawan Balai Gibran, Alan Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra dan juga mewakili dari Revelation kita adalah Haji Kenso. Kami Bapak ini yang Mas Ray. Chandra. Chandra buka. Terima kasih banyak.
kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran, Mas Gibran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari dengan dalam, ternyata bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Buk, itu bukan setting pendapatnya, bukan buku dan pendapatnya itu adalah setting. Jadi kalau pendapatnya itu setting sebenarnya ada 6 hakim, ada setuju dengan putusan yang ada 3 hakim yang setuju. Tapi di dunia mengatakan melakukan pelanggaran persuadian, mengatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan departemen, lalu dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang telah ditetapkan. Putusan yang sendiri adalah, dan saya kira ini bisa dianggap sebagai suatu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan itu, sehingga kalau dilaksanakan nanti itu akan menimbulkan masalah baru. Putusan ini memang tidak menggunakan perubahan terhadap undang-undang, tapi perubahan bahkan itu mengganggu kalau menyusun aturan itu harus konsultasi dengan pihak yang bersangkutan sekarang reses dan pendaftaran pilpres akan dimulai tanggal 19 dan 20 dari sekarang ini. Apakah itu masih belum dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara, dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 4 tahun bisa menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih kalau jadi pada saya terima kasih karena lebih keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 4 tahun menjadi kepala daerah atau setelah jadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan presiden, tapi saya tahu nanti sebagai presiden daripada menimbulkan reaksi di tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari yang komunikasi dan bisa masalah ini. Saya kira ini merupakan satu cara yang mudah yang daripada saya serahkan kepada siapa saja yang memiliki kriteria maju sebagai calon presiden sesuai keputusan tentang konstitusi dan setelah kita pelajari dan dalam, kita tahu bahwa orang itu Ibu Emi dan Pak Buk itu bukan setting pendapatnya itu adalah bukan buku yang pendapatnya itu adalah setting. Kalau pendapatnya itu setting sebenarnya ada 6 hakim, ada setuju dengan putusan itu, ada 3 hakim yang setuju. Tapi di Undang mengatakan melakukan pelanggaran persuadian. Selamat petang saudara yang menyaksikan live breaking news bersama saya Arus Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendadak menjadi perbincangan hangat selesai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusan ini disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumarkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumarkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini santer terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Trisnauli Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Tetap menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang yang Jakarta katanya yang ini Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. saya berkomunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kemarin nggak begitu aja Mas. Kemarin ada tanggal gitu. Sekarang sudah pamit Pak Ketua DPC masih ada kemarin ke sini ada permasalahan ada OPT itu saya sudah Kalau nanti gitu Mas. Kemarin komunikasi dibuka. Ini sempat nyindir kemarin punya Di DPR. saya itu pasti akan datang ke arah. saya klarifikasi saya ada beberapa saya kemarin memang karena pas baca aja ada lucu yang tidak bisa saya hindar. Coba bayangkan kalau malam Sugeng itu timeline tidak sesuai hanya mereka warga karena saya sudah menyita hak dengan warga menutup sahnya warga ini proyek ini harus saya jalan secara sendiri karena ini proyek strategis melibatkan banyak orang melibatkan provinsi melibatkan kementerian yang saya jaga sendiri tapi ini saya sudah isi ya kalau kemarin ada salah saya mohon maaf jadi saya merasa ada pekerjaan yang kecil yang harus saya selesaikan kalau tidak nanti timeline-nya mas kalau timeline-nya mas itu nanti selesai 2025 saya yakin warga juga warga tapi warga muncul semua kita ini jadi kalau bisa terjadi concern saya masalah kerjaan dan mohon maaf untuk proyek kemarin itu bisa jadi Ketua Dewan Pakar
Sekjen Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Mekang kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Maka Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara, Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar gitu. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Komunikasi saya temukan tapi untuk yang minta. Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDIP Perjuangan. Pak kemarin ada video apa Mas? Iya Mas, kemarin ada datang ke PDIP. Sudah pamit Pak, ketua DPC Masjid Jakarta kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu saya selesaikan dulu. Sudah komunikasi dengan DPP Mas? Tanpa belum terbuka. Ya, sempat ini kemarin Di DPP. Saya itu pasti akan datang ke Jakarta. saya kan datang ke Sultan terkait kemarin memang karena pasca kerja ada ujian yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangkan kalau tangan suku itu timeline-nya tidak sesuai menyebut warga, karena saya sudah meminta waktu warga menutup jalannya warga. Ini harus saya jaga kembali nanti proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini, saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Jakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertulisan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Keguguran relawan Gibran seperti Dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenzo. Dan sekarang Bapak ini nama siapa? Oh, Chandra. Terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi wakil presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Chandra. Kemudian yang Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran, dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya, putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan, serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Prabowo Subianto dipilih sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Kita dapat salah pernyataan bahwa dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Bu, itu bukan setting pendapatnya, bukan pendapatnya itu adalah setting. Jadi kalau pendapatnya itu setting sebenarnya ada manfaat itu setuju dan putusan ini tidak setuju. Tapi di kemudian mereka mengabulkan pendapat itu sebagian dan silakan 50 tahun itu bertentangan dengan
Doli dimaknai pernah bisa menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan Diktum itu adalah putusan yang berlaku di dunia. Putusan yang sendiri adalah dan saya kira ini bisa dilakukan sebagai satu perubahan hukum di dalamnya bisa ada bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan sehingga kalau dilaksanakan itu akan menimbulkan kesalahan. Dan putusan itu memang tidak bisa mengubah terhadap undang-undang dan itu kalau musuh peraturan itu harus konsultasi dengan DPR itu DPR sekarang reses dan mengatakan bebas dan mulai tanggal 11 hingga 12 dari sekarang apakah nanti masih dapat mengubah aturan tapi ini pada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para negara-negara dan kita melihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun dan sudah menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih kalau terjadi pada saya pertama terima kasih karena harus lebih keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan menjadi kepala daerah atau pernah jadi kepala daerah menjalankan diri sebagai presiden atau presiden bisa tahu spesial daripada menimbulkan reaksi di masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari yang saya kira ini merupakan cara yang bijak dan lebih pada akhirnya sesuatu saja yang memiliki kriteria maju sebagai calon presiden sesuai dengan polis dan partai. Selamat datang saudara menyaksikan live breaking news bersama saya Agus Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian diumumkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali diumumkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini sangat terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, sekarang Trisnawi Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Sekarang menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, sekarang menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang Mana ada tawaran untuk menjadi cawapres dari Golkar itu? sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. Komunikasi, saya komunikasi tapi tidak kemudian Jadi menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PD Perjuangan. Kalau mau diaktif apa Mas? Iya, Mas. Ini ada DPC. Sudah pamit Pak, sama DPC, Mas Gibran kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT, itu saya selesaikan dulu. Sudah komunikasi dengan DPP kan kemarin belum kesannya buka. Sempat menyindir kemarin itu Di DPP. saya itu pasti akan datang setiap sekarang. Saya klarifikasi itu. Saya ada berusaha dari kemarin kan karena pasca kerja ada hal yang tidak bisa saya tinggal. Coba bayangin kalau malam Jumat itu timeline tidak sesuai, kan yang repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup jalannya warga. Proyek ini harus saya jaga dengan sendiri. Karena ini proyek strategis, melibatkan banyak orang, melibatkan provinsi, melibatkan kementerian yang saya jaga. Tapi ini saya sendiri jika kalau kemarin ada salah saya merasa ada rasanya fungsi dengan saya sudah kalau tidak nanti tandanya meleset. Kalau tandanya meleset itu nanti selesai 2025-2022 saya yakin warga itu warga tadi warga muncul semua tidak ingin bekerja. Jadi kalau bisa kerja concern saya masalah kerja dan menurut proyek amat itu tidak bisa saya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Malsias Markus Mekeng mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Mekeng kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres.
Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. Memang Di Jakarta kan yang bikin isu. Kemarin berkalaan untuk menjadi cawapresnya dari Golkar itu. Siapa itu? sampai di sini berarti tidak ada komunikasi apapun antara Golkar. Kalau komunikasi, saya pakai komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi. Jadi Saya sudah lagi. menegaskan dari Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kemarin nggak dibaca Mas? Yang kemarin ada isu seperti itu. Kita ini berarti. Sudah pamit Pak. Ketua DPC tadi kita kembali ke sini. Ada permasalahan, ada OPT itu harus saya selesaikan dulu. Saya ganti ini. Sudah komunikasi dengan kita Mas? Mantan komunikasi dengan Pak. Dia sempat menyindir kemarin Di PDI. Ya saya beliau itu pasti akan datang ke Jakarta. saya klarifikasi. Oh saya datang terus kemarin karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja ada hal lucu yang tidak saya juga. Coba bayangin kalau kalian cukup itu timeline tidak sesuai. Ini repot warga karena saya sudah menyita waktunya warga, menutup seharian warga. Proyek ini harus saya jaga sendiri. Karena ini proyek strategis. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan juga wakilnya dari Kepolisian adalah Haji Genso. Baik, silakan Bapak. Ini yang masuk. Chandra. Chandra Muka. Keras. Ini masuk siapa yang nanti? Udah mau ngomong apa saja? Mas, kita hari ini jawab. Mungkin cerita kami yang tertarik dari sosok kita. Kita akan dari kaum dahulu. Mendadak dulu. Kemudian Yang terakhir, harapan kami Mas Gibran jadi Wakil Presiden 2024. Mas Gibran! Mas Gibran! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Chandra. Kemudian Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza memandang putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai putusan yang problematik. Yusril mengaku jika menjadi Gibran dirinya tidak akan maju sebagai cawapres. Menurutnya putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak bila kesempatan maju sebagai calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap berjiwa besar dan seorang negarawan serta membuat Gibran dihormati setinggi-tingginya. Diketahui PBB menjadi salah satu parpol dalam koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo kerap disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang disiapkan untuk mendampingi Prabowo. Setelah kita pelajari dengan dalam ternyata bahwa itu Demi dan Pak Buku itu bukan presenting pendapat yang berbeda, bukan pendapat yang presenting. Jadi pendapat yang presenting sebenarnya adalah hakim tidak setuju dan putusan ada hakim tidak setuju. Tapi di mereka melakukan bukan sesuatu yang melakukan beberapa tahun itu mengenai itu mengenai pernah sebagai putusan di komisi pada putusan yang berlaku di dan putusannya sendiri adalah dan saya kira ini bisa dianggap langsung besok ada kebutuhan hukum di dalamnya bisa ada apa namanya bisa ada kesalahan tidak nyambung dalam putusan sehingga kalau dilaksanakan itu akan menimbulkan kesalahan baik. Putusan itu memang tidak bisa tidak mengubah perubahan terhadap undang-undang itu kalau kami mendapat kalau menyusun itu konsultasi dengan DPR DPR sekarang reses dan pendaftaran pilpres akan dilakukan tanggal 17 baru di sekarang ini apakah itu mungkin dapat membahas ini adalah sebuah masalah yang saya kira memang membutuhkan pemecahan serius dari para negara-negara dan kita mau melihat apakah putusan ini akan ditegakkan oleh setiap orang yang di bawah tahun sudah menjabat kepala daerah maju sebagai calon presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat kalau tidak pada saya terima kasih karena sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya beberapa tahun menjadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah kalau tadi sebagai presiden wakil presiden bisa tahu sosial daripada bentuk kreasi di dalam masyarakat dan bukan kesalahan legitimasi di belakang kalian legitimasi itu saya masalah ini merupakan satu cara yang bijak pada pilihan saya sampaikan pada presiden yang memiliki kriteria maju sebagai calon presiden sesuai disampaikan oleh Bapak. Selamat petang saudara dan menyaksikan live breaking news bersama saya Agus Sejati. Saudara Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjadi perbincangan hangat seusai MK mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya disebutkan kepala daerah bisa maju menjadi capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Gibran kemudian dirumarkan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan kini kembali dirumarkan akan bergabung ke Partai Golkar. Rumor bergabungnya Gibran ini sempat terdengar sejak Minggu 15 Oktober 2023 atau sehari sebelum putusan MK soal batas usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023 atau kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kota Solo, Setara Trisnauli Tanjung mengaku telah mendengar adanya kabar tersebut. Kendati demikian, saudara, belum ada pembicaraan antara Golkar Solo dengan Gibran Raka Buming Raka. Serta menambahkan pihaknya juga tidak menampik adanya kemungkinan kebenaran terwujudnya isu tersebut. Di sisi lain, Sekar menjelaskan partainya memiliki kecocokan dengan pola pemikiran Gibran. Gibran yang memiliki 17 program 17 titik prioritas pembangunan sangat cocok dengan Partai Golkar yang mengutamakan karya.
Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Ya, di Jakarta ada isu seperti itu. Yang Jakarta tentang yang ini Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. soal komunikasi saya pakai komunikasi tapi tidak untuk yang ini kan. Jadi Ada silaturahmi. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kemarin ada video mas? Iya, Mas. Kemarin ada video. Di PDI. Rapat malam sebelum Kemarin video mas? sudah kami Pak Ketua DPC Pak Presiden kemarin ke sini ada permasalahan ada OPT itu saya bisa kan Sekolah dengan DPP, mana komunikasi ini Pak? Ya sempat mirip kemarin pun. Di DPP. Saya tahu ya pasti akan datang segera. saya klarifikasi kemudian kan datang berupa tapi kemarin kan karena pas kerja aja pas kerja ada hal yang tidak bisa datang beberapa yang kalau malam seperti itu mainannya tidak sesuai hanya mengikut warga karena saya sudah menyita waktunya warga menumpuk jalannya warga proyek ini harus saya jaga karena ini dari proyek strategis melibatkan banyak orang melibatkan provinsi melibatkan kota kemudian dan sebagainya tapi ini saya sudah bisa ya kalau memang ada salah ya saya mohon maaf saya merasa ada kesalahan bisa yang harus saya selesaikan kalau tidak nanti pandangannya masa kalau pandangannya masa nanti selesai 2025 saya yakin warga juga warga dari pulau warga itu sama tidak ingin jadi kalau presentasi yang saya memang maaf untuk poin kemarin tidak bisa saya Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mendengar kabar bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto berasal dari partainya. Agung mengatakan kalaupun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka akan bergabung dengan Golkar terlebih dahulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo. Agung kemudian memberi sinyal jika sosok itu bisa bergabung ke Golkar melalui organisasi saya partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Ia juga buka suara soal kabar Gibran bergabung ke Golkar sebelum menjadi cawapres Prabowo. Agung mengatakan sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Apalagi Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. Setelah muncul isu Gibran pindah ke Partai Golkar, Waketum Golkar yakni Markus Mekang mengatakan pihaknya membuka pintu jika Gibran ingin bergabung. Soal sosok penyebar isu tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui asalnya. Namun, jika Gibran akan bergabung, maka DPP Golkar harus menggelar rapat. Maka kemudian menjelaskan Golkar menerima siapapun yang ingin bergabung sepanjang visi misinya dan ideologinya sama. Kabar Gibran akan bergabung Golkar mengemuka setelah digadang-gadang menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto. Terlebih, Mahkamah Konstitusi atau MK telah mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Saudara Gibran kemudian menjawab rumor pindah ke Golkar demi menjadi cawapres Prabowo. Gibran justru menanyakan balik terkait sosok yang melempar isu tersebut. Lebih lanjut, Gibran menegaskan dirinya tidak ada pikiran menyeberang dari PDIP ke Partai Golkar. Sementara itu, saudara Gibran mengatakan dirinya masih akan berkomunikasi dengan pimpinan partai terkait kabar dirinya maju sebagai cawapres. Ia mengaku saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas, ini kan di Jakarta ada isu juga yang berkembang bahwa Mas Gibran itu merapat ke Golkar. Ada tanggapan Mas? Iya, di Jakarta ada isu seperti itu. yang Jakarta tentang yang Kemarin ada tawaran untuk menjadi cawapresnya dari Golkar. Sampai detik ini berarti tidak ada komunikasi apapun dengan Partai Golkar. soal komunikasi saya komunikasi tapi tidak untuk yang ini kan. Jadi Ada silaturahmi. menegaskan berarti Mas Gibran masih tetap di PDI Perjuangan. Kemarin ada video mas? Iya, Mas. Kemarin ada video dari PDI. Malam sebelum Sekolah dengan sudah pamit Pak Ketua DPC Pak Presiden kembali ke sini ada permasalahan